Oke, sekarang Ibu akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan submateri hukum 2 Kirchhoff ya. Dari sini kalian perhatikan ada suatu rangkaian. Biasanya tipikal soal hukum 2 Kirchhoff itu seperti ini ya. Jadi ada istilahnya dua buah kotak, masing-masing punya sumber tegangan dan masing-masing juga biasanya ada hambatan. Ya, ini biasanya ciri khas dari soal yang berkaitan dengan hukum 2 Newton. Nah, kamu kalau melihat ada rangkaian seperti ini dan tidak ada label apapun, maksudnya label di sini sumber tegangannya atau hambatannya, R-nya, coba kamu tulis. Jadi langkah pertama seperti itu. Contoh misalkan di sini Ibu berikan pemahaman. 8 volt ini kita misalkan ini adalah sumber tegangan pertama, yaitu E1. 18 volt ini adalah sumber tegangan yang kedua, ya, E2. 6 ohm ini sebagai hambatan, anggap hambatan yang ketiga. Kemudian ini 4 ohm sebagai hambatan yang pertama, R1, dan 2 ohm ini sebagai R2. Nah, dalam hukum 2 Kirchhoff ya, aturannya adalah yang pertama tentukan arah loop. Ya. Arah loop ini bisa berlawanan jarum jam atau bisa searah jarum jam. Nah, karena di sini ada dua kotak, berarti nanti di sini ada dua loop, ya. Kita asumsikan misalkan yang sebelah kiri arah loopnya itu berlawanan jarum jam. Jadi buat lingkaran begini dengan panah seperti ini berarti menunjukkan berlawanan arah jarum jam. Ini kita anggap sebagai loop pertama. Kemudian yang kotak sebelah kanan ini adalah loop yang kedua, ya. Nah, setelah menentukan arah loop, langkah selanjutnya adalah tentukan arah arus. Arah arusnya gimana? Nah, biasanya yang paling mudah kita menentukan arah arus itu panahnya adalah keluar dari kutub positif dan masuk ke kutub negatif. Jadi di sini kalau ada sumber tegangan, garis yang panjang ini kutub positif, yang pendek adalah kutub negatif. Maka di sini arah arusnya adalah ke atas, ya. Jadi keluar dari kutub positif. Kita namakan di sini adalah I1. Ini hanya permisalan. Sebenarnya kalian bebas menentukan I1, I2 dan sebagainya. Karena Ibu menganggapnya karena ini dari sumber tegangan E1, maka arus yang keluar adalah E1. E1 mengalir ke R1. Ketika di titik cabang di sini, dia akan berhenti, ya. Jadi di sini kita buat di dekat titik cabang ini adalah I1. Kemudian di sumber tegangan E2 sama di sini bisa kamu lihat, berarti arah I-nya kemana? Ke atas. Ini kita namakan adalah I2. Jadi I2 ini mengalir ke kawat, kemudian ke R2, dia akan berhenti di sini. Kita namakan di sini adalah I2, ya. Nah, di penghantar yang tengah ini sebenarnya dialiri arus, makanya kita tentukan arahnya. Arahnya di sini dimisalkan itu adalah ke bawah, yaitu I3. Supaya apa? Supaya nanti di sini terlihat jelas ada arus masuk dan ada arus yang keluar dari titik cabang, ya. Oke, kemudian dari sini kita sudah menentukan labelnya. Boleh kita tulis apa saja yang diketahui. Yang diketahui, kamu lihat di situ, ya. Berarti pertama ada E1, nilainya 8 volt. Kemudian ada E2, nilainya 18 volt. Ada R1, nilainya 4 ohm. Ada R2, nilainya 2 ohm. Ada R3, nilainya 6 ohm. Ditanya, nah perhatikan kalimat ditanyanya, tentukan arus, tentukan arus yang melalui hambatan 4 ohm, 6 ohm, dan 2 ohm. Kalau kamu lihat di gambar, hambatan 4 ohm atau R1 dilalui arus berapa? I1 kan? Kemudian di hambatan 2 ohm dilalui arus berapa? I2 mengalir ke sini. Di hambatan R3 atau 6 ohm dialiri arus berapa? I3. Jadi pertanyaan di sini langsung saja karena kita sudah memberikan label, berarti yang ditanya itu adalah I1, I2, kemudian I3. Nah, tahapan menjawabnya adalah pertama, tuliskan hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff apa? Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kita lihat dari gambar, ternyata jumlah arus yang masuk itu adalah I1 dengan I2. Arus yang keluar adalah I3. Berarti nanti di sini arus yang masuk, jumlah arus yang masuk itu adalah I2 ditambah I3
sama dengan arus yang keluar tadi apa? I1 ditambah, maaf, I2 ditambah I1, arus yang keluar itu adalah I3 ya. Nah, jadi persamaan hukum Kirchhoff ini akan dipakai untuk penyelesaian berikutnya. Setelah itu tahapannya kalian gunakan hukum 2 Kirchhoff dari masing-masing loop. Ya, dari masing-masing loop. Dari loop pertama, ya loop pertama, hukum 2 Kirchhoff-nya apa? Bahwa sigma E kemudian ditambah sigma dari I kali R sama dengan 0. Kita lihat sekarang di loop 1. Loop 1 di sini yang kotak sebelah kiri ada berapa jumlah sumber tegangannya? Ternyata hanya ada satu, yaitu E1 kan. Nah, menentukan E1-nya ini hati-hati. Kalian perhatikan lagi arah loop ini. Loop berputar berlawanan jarum jam, ternyata dia bertemu pertama kali kutub positif, ya. Maka nanti di sini E-nya itu adalah plus E1 ditambah ya jumlah I kali R. Nah, jumlah I kali R menentukannya gimana? Kalian lihat gambar tadi. Ternyata loop ini istilahnya berpapasan dengan arus apa aja? Ternyata loop ini berpapasan dengan I3, kemudian berpapasan dengan I1 ya. Nah, kamu lihat lagi di sini. Ternyata arah loop berlawanan dengan arah I3. I3 ke bawah, arah loopnya ini kan berarti ke atas ya. Kemudian I3 ini mengalir ke hambatan R3. Berarti nanti di sini bisa kita tulis min. Kenapa min? Tadi loop berlawanan dengan arah arus. Tadi yang kita tinjau adalah arus I3. Arus 3 mengalir ke hambatan R3 ya, di sini. Kemudian ditambah, nah kita lihat lagi, ternyata loop ini berpapasan juga dengan arus I1 ya, dengan arus I1. Kamu lihat ke sini. Ini kan berarti arah loopnya ke kiri, arusnya ke kanan, berarti berlawanan. Dan I1 ini dia mengalir ke hambatan R1. Berarti nanti di sini kita tulis juga min, tadi berlawanan, yaitu berlawanan dengan arus I1. I1 melewati hambatan R1 sama dengan 0. Ini kalau ada tanda plus minus kita sederhanakan dulu. Plus, biasanya tanda plus gak perlu kita tulis. Berarti E1 min I3 dikali R3 min I1 kali R1 sama dengan 0. Oke, sekarang kita masukkan angkanya ya. E1 itu nilainya adalah 8 volt. I3 kita belum tahu, R3 nilainya adalah 6 ohm. I1 kita juga belum tahu, R1 nilainya adalah 4 ohm sama dengan 0. Andaikan I3 dengan 6, I1 dengan 4 ini pindah ruas ke kanan, maka persamaan ini bisa kita tulis, berarti 8 sama dengan 6 I3 ditambah 4 I1. Jadi dari loop pertama kita dapatkan persamaan yang pertama ya. Kemudian dari loop kedua dengan cara yang sama dengan di atas ya, sigma I ditambah sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Ya, sekarang perhatikan lagi dari gambar. Ternyata di loop yang kedua di sini kita jumpai hanya satu sumber tegangan. Dan kamu lihat dari arah loop ini ya, dia berputar searah jarum jam dan ternyata dia bertemu dengan kutub positif baterai terlebih dahulu. Maka nanti di sini sigma E-nya kita tulis adalah plus E2 ditambah sigma I kali R. Nah, kita lihat lagi ke gambar. Ternyata loop kedua ini berpapasan dengan I3. Ya, loopnya ke atas, I3-nya ke bawah. Ingat, berarti berlawanan. Kemudian loop ini berpapasan juga dengan I2. I2-nya ke kiri, loopnya ke kanan. Atau kalau lihat dari sini, loopnya ke bawah, I2-nya ke atas. Berarti ini berlawanan juga ya. Dan I2 ini mengalir ke hambatan R2, I3 mengalir ke hambatan R3. Nah, maka di sini bisa kita tulis sigma I dikali R yaitu min tadi berlawanan ya, I3 dikali R3 ditambah min I2 dikali R2 sama dengan 0. Sekarang kita sederhanakan, berarti di sini adalah E2 min I3 dikali R3 min I2 dikali R2 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan angkanya, E2 18, I3 belum tahu, R3 6, I2 kita juga belum tahu, R2 nya adalah
2 sama dengan 0. Ini kalau dipindah ruaskan berarti 18 sama dengan 6I3 ditambah 2I2. Dari sini kita peroleh persamaan yang kedua. Dari dua persamaan ini Ibu yakin kamu sudah punya bayangan. Kalau ada dua persamaan ini pasti dalam benak kalian ini harus dieliminasi. Tapi ingat syarat eliminasi itu adalah bahwa variabelnya harus sama. Kita lihat di persamaan 1, I3, I1. Persamaan kedua I3 dengan I2. Berarti kan ini belum sama. Kita harus samakan dulu. Mau dua-duanya ini dijadikan I3, I1 ataukah dua-duanya mau dijadikan I3 dengan I2. Nah, seandainya di sini Ibu hanya memisalkan kita ingin mengubah persamaannya menjadi variabel I3 dengan I1. Berarti otomatis yang diubah ini adalah persamaan yang kedua. Persamaan 2 ini diubah dengan cara apa? Dengan cara mensubstitusikan hukum 1 Kirchhoff. Jadi kamu lihat sini, ini kan udah sama ya, I3, I3, I1, I2. Berarti I2 ini kita ubah menjadi I1. Caranya gimana? Kamu lihat lagi di hukum 1 Kirchhoff. Berarti kalau ingin mengubah I2, kita cari di sini I2-nya berarti sama dengan I3 dikurangi I1. Nah, persamaan ini kita masukkan ke atau substitusi ke persamaan kedua dari loop kedua. Maka persamaan yang kedua ini bisa kita tulis 18 sama dengan 6I3 ditambah 2 I2-nya tadi berapa? I3 dikurangi I1 ya. Berarti 6I3 ditambah 2 dikali I3 2I3, 2 dikali min I1 berarti min 2I1. Nah, sekarang bisa dilihat 6I3 ditambah 2I3 berarti 8I3 ya. Kemudian dikurangi 2I1. Maka ini kita sebut sebagai persamaan ketiga. Nah, persamaan ketiga sudah sama dengan variabelnya sudah sama dengan persamaan ke-1. Berarti di sini bisa kita eliminasi ya. Persamaan ke-1 kita tulis dulu 8 sama dengan 6 I3 ditambah 4I1 ya. Kemudian 18 sama dengan 8I3 min 2I1. Nah, kalau kalian ingin eliminasi, misalkan kalian ingin mengeliminasi I1, berarti koefisien dari I1-nya ini harus sama ya. Berarti ini dikali 1, yang ini dikali 2 ya. Berarti nanti di sini 8 sama dengan 6I3 ditambah 4I1. Ini dikalikan 2 berarti menjadi 36 sama dengan 16I3 dikurangi 4I1. Kita mengeliminasi I1 berarti di sini adalah ditambah ya. 8 ditambah 36 44. 6I3 ditambah 16I3 berarti di sini adalah 22I3. Berarti I3-nya sama dengan 44 per 22 berarti dari pembahasan sebelumnya tadi diperoleh I3-nya 2 ampere. Ya, sekarang kita ingin mencari I1. Mencari I1 di sini kita gunakan persamaan yang dieliminasi tadi, kita gunakan salah satu aja. Sini kita ambil 8 sama dengan 6I3 ditambah 4I1. Nah, sekarang di sini kita masukkan 8 sama dengan 6 I3-nya tadi adalah 2 ampere ditambah 4I1 ya. Berarti 8 sama dengan 12 ditambah 4I1. Berarti di sini 8 dikurangi 12 sama dengan 4I1. 8 dikurangi 12 berarti min 4 sama dengan 4I1. Berarti I1 sama dengan min 4 per 4 sama dengan min 1 ampere. Mungkin kalian ada yang bertanya, kok Bu itu hasilnya min? Ya, nanti akan Ibu jelaskan. Sekarang kita cari I-nya dulu ya. Setelah kita mencari I3, I1 berarti kita mencari I2. Mencari I2 tadi kita gunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff, yaitu I1 ditambah I2 sama dengan I3. Berarti kalau kita ingin mencari I2 itu sama dengan I3 dikurangi I1 ya. Oke, I3-nya tadi nilainya adalah 2 ya. Kemudian dikurangi
I1-nya tadi adalah min 1. Berarti 2 ditambah min 1 berarti hasilnya adalah 3 ya, 3 ampere. Nah, baru Ibu jelaskan tadi kenapa di sini min. Berarti ini menunjukkan bahwa arahnya bertentangan dengan arah permisalan ya. Tadi kan kita misalkan arah arusnya kemana? Ke atas kan? Ternyata arah arus ke atas menghasilkan nilai negatif. Nah, supaya tidak bernilai negatif, maka nanti di sini arah arusnya harus kita ubah. Berarti arah arusnya di sini arah arusnya harusnya adalah ke bawah ya. Berarti nanti I1-nya akan bernilai positif, yaitu I1 sama dengan plus 1 ampere. Oke, sekarang Ibu lanjutkan. Tadi permisalan kita sudah dibuat ya, bahwa arus I1-nya itu adalah ke bawah ya, ke bawah menuju sumber tegangan. Nah, di sini kamu perhatikan gambar ini kondisi awal tadi di mana permisalan kita arus I1-nya arahnya ke atas ke titik cabang, kalau menuju titik cabang dia ke kanan. Intinya kita lihat di sini tadi ya, permisalan kita di awal arah arus I1-nya itu adalah ke atas. Dengan arah I1 ke atas ternyata diperoleh hasilnya negatif. Maka di sini tadi disampaikan bertentangan. Maka seharusnya arah arusnya itu adalah ke bawah ya, ke bawah sini. Sekarang kamu lihat dari titik cabang ini, ya. Berarti yang terbaru kondisi hukum Kirchhoff-nya menjadi arus yang masuk arus apa? I2 dengan I3 kan? Berarti I2 ditambah I3 sama dengan I1. Maaf. Arus yang masuknya adalah I2, arus yang keluarnya adalah I1 dengan I3. Berarti I2 sama dengan I1 ditambah I3. Kita cek benar nggak di sini? I1-nya tadi setelah kita ubah permisalannya, berarti kan I1-nya nilainya positif ya, 1 ampere. Ditambah I3 tadi kita lihat dari sini adalah 2. I2-nya kamu lihat lagi di sini 3. Kita lihat 1 tambah 2 3 kan, berarti ruas kiri dengan ruas kanan sama. Nah, inilah penyelesaiannya. Berarti nanti di sini kita bisa buat kesimpulan I1-nya nilainya 1 ampere, I2-nya nilainya 3 ampere, dan I3-nya nilainya adalah 2